Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rima Dwi Utari dari program studi S1 Manajemen dari kelas MJ828. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi Cyber Security Management dengan studi kasus Artificial Intelligence dalam layanan digital. Pembahasan ini penting karena organisasi saat ini semakin bergantung pada sistem digital, sementara risiko keamanan data juga semakin berkembang. Fokus presentasi ini bukan hanya teknis IT, tetapi bagaimana keamanan cyber dipahami sebagai bagian dari manajemen organisasi. Mengapa cyber security penting? Cyber security penting karena organisasi menyimpan dan memproses data dalam jumlah yang besar. Data pelanggan, data transaksi, dan data bisnis adalah aset yang harus dijaga. Jika data bocor, dampaknya tidak hanya kerugian finansial, tetapi juga menurunkan kepercayaan. Oleh karena itu, keamanan cyber perlu dipandang sebagai bagian dari manajemen risiko. Dalam konteks manajemen, tugasnya adalah mengurangi kemungkinan serangan, menekan dampak, dan memastikan layanan tetap berjalan. Selanjutnya, pengantar cyber security. Prinsip utamanya itu eh, pada materi kita ada 3, confidentiality, integrity, dan availability. Pada kali ini, saya menambahkan non-repudiation karena eh, karena dalam sistem digital, setiap aktivitas perlu memiliki jejak yang jelas. Confidentiality berarti data tidak boleh bocor. Integrity berarti data tidak boleh berubah secara tidak sah. Data harus tetap akurat, utuh, dan tidak dimanipulasi. Availability berarti layanan harus tersedia, sistem dan data tersedia saat dibutuhkan. Non-repudiation membantu organisasi membuktikan siapa melakukan apa dan kapan aktivitas tersebut terjadi. Selanjutnya, tren global, ancaman, dan serangan cyber. Tren global menunjukkan bahwa ancaman cyber semakin berkembang. Ancaman tidak lagi sebatas virus komputer, tetapi sudah masuk ke peretasan data. Pencurian identitas, ransomware, serangan terhadap cloud, mobile, dan pihak ketiga. Laporan global juga menegaskan bahwa cyber risk ini menjadi bagian dari risiko perusahaan. Dalam konteks AI, risikonya semakin kompleks karena AI bisa membantu mendeteksi ancaman. Tetapi di sisi lain bisa juga membuat phishing yang lebih meyakinkan. Contohnya yaitu seperti deepfake dan otomasi serangan. Elemen dan aspek dalam cyber security. Terdapat 7 elemen fondasi. Yang pertama itu document security policy, yang kedua information infrastructure, yang ketiga perimeter defense, yang keempat network monitoring, yang kelima SIEM and incident handling, yang keenam network security assessment, dan yang terakhir itu human resource dan awareness. Sebenarnya, aspek dalam manajemen itu dirangkum dari 7 elemen fondasi tersebut, yaitu people, process, and technology. Dari sudut pandang manajemen, elemen ini dapat diringkas. People yaitu orang yang eh, orang yang sadar akan risikonya. Proses berarti kebijakan dan prosedur yang jelas. Teknologi berarti alat pengamanan yang digunakan untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons ancaman. Selanjutnya, Security Risk Policy and Governance. Pada sesi 4 pada perkuliahan Cyber Security Management, keamanan informasi dibahas menjadi Security Risk, Policy, and Governance. Risk Management dimulai dari mengenali aset dan ancaman, melakukan penilaian risiko, menentukan pengendalian lalu memantau hasilnya. Ada 4 strategi yang dapat digunakan, yaitu yang pertama avoid, yang kedua transfer, yang ketiga mitigate,
Yang keempat, terakhir yaitu accept. Dalam organisasi, governance berperan memastikan bahwa kebijakan tidak hanya tertulis, tetapi benar-benar dijalankan melalui tanggung jawab, audit, pelaporan, serta yang terakhir evaluasi. Selanjutnya, information classification and privacy. Pada sesi 5 perkuliahan, dijelaskan bahwa data harus diklasifikasikan berdasarkan tingkat sensitivitasnya. Ada data yang restricted, ada data yang confidential, ada data internal, serta ada data publik. Dalam konteks AI, klasifikasi data menjadi sangat penting karena data yang dimasukkan ke dalam sistem AI dapat menimbulkan kebocoran privasi. Data pribadi pelanggan, data transaksi, dan data rahasia bisnis seharusnya masuk dalam kategori confidential atau restricted. Artinya, aksesnya terbatas dan penggunaannya harus memiliki dasar yang jelas. Kita ketahui kalau untuk data publik adalah data yang disetujui untuk dilihat secara luas oleh masyarakat. Selanjutnya, ragam ancaman serangan cyber. Ragam ancaman cyber dapat dilihat dari dimensi fisik, dimensi logika, serta dimensi konten sosial budaya. Ancaman fisik misalnya pencurian perangkat, lalu ancaman logika meliputi phishing, malware, ransomware, DDoS, dan SQL injection. Ancaman konten sosial budaya itu dapat menjadi hal yang lebih meyakinkan dari hal-hal tersebut. Contohnya, pelaku dapat membuat pesan phishing yang lebih personal, menggunakan suara palsu, video palsu, atau memanipulasi data training agar sistem AI mengambil keputusan yang salah. Hal ini cenderung timbul di masyarakat kita dalam bentuk hoaks yang bertebaran. Selanjutnya yaitu teknologi keamanan data. Hal ini menjelaskan pentingnya teknologi keamanan data. Dalam organisasi modern, beberapa teknologi yang relevan adalah multi-factor authentication, enkripsi, data loss prevention, data masking, endpoint protection, SIEM, SOC, backup, disaster recovery plan, dan API security. Teknologi ini tidak berdiri sendiri. Tujuannya adalah membuat organisasi mampu mencegah serangan, mendeteksi tanda awal, merespons dengan cepat dan memulihkan layanan saat terjadi insiden. Target sebuah teknologi keamanan data yaitu mencegah, mendeteksi, merespons, dan memulihkan. Selanjutnya, studi kasus AI terkait manfaat dan risiko. Dalam makalah menggambarkan organisasi layanan digital yang menggunakan AI untuk chatbot dan fraud detection. Di satu sisi, AI memberikan manfaat karena layanan menjadi lebih cepat dan deteksi transaksi mencurigakan bisa lebih akurat. Namun, AI juga membawa risiko baru. Misalnya, pegawai masukkan data sensitif ke AI publik. Model menerima data training yang dimanipulasi atau pelaku menggunakan AI untuk membuat phishing dan deepfake. Jadi, AI bukan hanya alat teknologi, tetapi harus dikelola dengan tata kelola risiko yang jelas. Selain memberikan manfaat yang baik, risiko AI juga lumayan fatal. Selanjutnya, pencegahan dan penanganan insiden AI. Pencegahan dalam penggunaan AI perlu dilakukan dari 3 aspek. Yang pertama dari sisi people, pegawai harus memahami data apa yang tidak boleh dimasukkan ke AI. Dari sisi proses, perlu kebijakan penggunaan AI, SOP, audit, dan risk management. Dari sisi teknologi, perlu MFA, Multi-Factor Authentication, enkripsi, DLP, SIEM, SOC, dan API, security. Jika insiden masih terjadi, penanganannya harus berurutan, mulai dari deteksi awal, isolasi akses, investigasi digital forensik, pemulihan layanan, pelaporan, sampai dengan evaluasi. Yang penting, setiap insiden harus menjadi pembelajaran agar sistem berikutnya lebih baik dan kuat. Kesimpulan dan rekomendasi dari makalah terkait studi kasus
studi kasus ini yaitu terdapat, sebagai penutup, cyber security harus dipahami sebagai bagian dari manajemen organisasi. AI dapat memberikan manfaat besar, tetapi juga menghadirkan risiko baru jika tidak diatur dengan baik. Perlindungan yang efektif membutuhkan kombinasi people, process, and technology. Rekomendasi utamanya adalah organisasi perlu membuat AI governance, melakukan klasifikasi data, memperkuat pelatihan, menerapkan teknologi keamanan, serta melakukan evaluasi risiko secara berkala. Dengan begitu, AI dapat digunakan secara aman, bertanggung jawab, dan tetap menjaga kepercayaan pengguna. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurang dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.